Kalau si Reja ada nggak? Mas Reja? Reja ada. Udah live. Ini suaranya udah pada masuk nih. Jatah Wira kan belum ada. Belum. Logonya mana? Itu. Belum ada. Logonya nggak? Belum ada. Ah, Belum ada. Belum ada. Terus ini udah mulai. Oh ini. Udah. Udah Mana mungkin kayaknya akan pecah. Ya kan? Iya, benar. Ini jangan logonya udah ada linknya. Lu kamera laptop ya? Juga kamera laptop. Logonya udah ada di sini belum? Ini ada nih. Iya apa? WhatsApp. WhatsApp web. Ini udah gue. Ya siapa lu? Hah? Kayaknya siapa? Oh ini cuma Masih desain. Oke sip. Terima kasih banyak. Kang siap. Ini suaranya masuk nih. ini udah masuk. Coba aja cek gitu kan. Tapi kalau ngecek dari sini, ntar mentah-mentah. Masuk kok. Ini kan gua lagi cek. Masuk di sini suaranya. Oke. Oh iya, Mau pakai headset aja. Jadi pas standby ya. Sudah mulai. Jalan. Udah 8 orang kan biasanya. 8 orang. Ini kita semua nih. Oh dia. Udah siap man? Belum, kita ke sana pak. Oh iya. Anak udah WA-an. Anak Pompang sebentar Warakas. Anak bokil. Ini apa nih? Stempel. Kalau udah tinggal ini ya. Stempel totok. Iya. Kalau udah tinggal strap nanti. Ini bupennya. Naruhnya. Stempel sih. Stempel. Lima 15 detik. Mati-matian. Wih, Mas Arjat diganti apanya? Iya. Keren. Ganti HP. Setengah Akhirnya jam bisa. berarti Mas Arjat settingannya. Oh di sini itu belum ada ya? Apanya? Yang foto. Belum. Masukin foto itu. Iya, mana? Flash disknya ada di gua. Belum balik. Mas Arjat udah siap nih batalin. Ini mau di mana? Yang satu lagi di mana? Di atas deh, bawa aja yuk. Bawa aja yang udah mau isi. Ajak aja di atas. Hah? Kalau atasnya udah siap ya. Tinggal di dua B aja. ya kemarin. Dan di sini nih belum siap. Ayo. Ini aja yang dibawa. Iya ini aja. Ini di cas ini. Iya di cas. Ini casannya. Wah, bentar lagi mati. Ini ucur hilang.
Ya. Kalau perawan, enak perawan. Terus masukin apa lagi? Foto. Apa ya? Yang mana? Ini diaktif apa? Iya betul. Ini suka kecil begini. Ini kecil. Ambil video yang Ini kan video capture kan? Tambahin foto. Iya. Foto. Video capture di right kan? Nah ini video capture. Tadi video. Ini apa? Ya, TV. Iya, oh dia mati nih. Berarti diaktif. Ini masuk. Ini yang masukin loh. Iya. Nggak bisa dua kali. Bisa kok. Mana bisa? Device default. Seperti itu lagi diaktifkan. Kalau ada project yang berubah ya. Ya sebagai Nggak apa-apa gambarnya aja kali. Nggak usah pakai foto.
Gambar apa nih? Gambar-gambar aja kan. Gambar apa lagi? Ini gambar ini lebih gede lagi. Bisa lebih besar aja. Nanti kita sambil cari-cari buat yang sesi kedua. Paling gede segini. Di tengah. Udah stream kan ya? Iya. Boleh. Berarti nggak usah pakai ini, nggak usah pakai mic. Pakai mic ya? Buat iklan ini. Nggak usah ya? Gak usah. Tambahin musik aja, musik. Ada musik nggak sih? Boleh. Musik apa kemarin? Ini audio output ya. Ini dia. Belum siapa? Ah, ini ada. Ya, jadi kalau kan gini aja. Ya. Dah. Sekarang pindah. Ya, Mr. Boy. Mana? Ya, gua. Ya. Lo moderator ini? Lo moderator? Gue bukan moderator, gue operator. Iya. Ayo, Ya beda dikit. Gua nggak ada Beda suaranya. M. Ya ada dua belum bayar lagi. Iya. Nih. Ada yang mau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Jadi stay safe, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Baik, kita hari ini bakal ngebahas soal UN kimia ya.
soalnya udah dibagiin kan di grup. Jadi semuanya ngelihat soalnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar dan beberapa pernyataan tentang model atom berikut. Itu model atomnya Dalton ya. Jadi ada inti atom dan ada kulit atau tingkat energi. Pertanyaannya, pasangan pernyataan yang benar tentang kelemahan model atom tersebut adalah: pernyataan pertama, tidak dapat menjelaskan spektra atom hidrogen. Justru yang jadi modelnya atom bor itu adalah atom hidrogen. Jadi dia ngejelasin tentang atom hidrogen. Jadi pernyataan pertama salah. Pertanyaan kedua, tidak dapat menerangkan pengaruh medan magnet terhadap spektrum atom. Pengaruh medan magnet terhadap spektrum atom itu baru dijelaskan dengan spektrum atom modern ya. Kemudian tidak dapat menjelaskan tingkat-tingkat energi atom hidrogen. Justru yang jadi modelnya itu atom hidrogen. 4. Tidak dapat menjelaskan struktur atom berelektron banyak. Ya, karena itu baru bisa dijelaskan dengan menggunakan teori atom modern. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 2 dan 4. Jawabannya D. Oke guys, jadi gue nggak tulis ya, karena ini cuma soal teori aja. Nggak jalan. Nah, itu peralatan. Thank you, Lan. Bisa. Ada dua emang. Ini ada dua. Oke, kita lanjut soal nomor 2. S2. Wait. And soal nomor 2. Di situ ditanyain tentang massa atom relatif AR unsur P adalah. Jadi kalau kita ditanya AR terus diketahui massa rata-rata atom, kita langsung aja pakai rumus AR P sama dengan massa rata-rata atom P dibagi 1/12 dikali massa rata-rata atom C12. Nah, datanya sudah diketahui semua di situ. Ada massa rata-rata atom P sebesar
6,64 6,64 dikali 10 pangkat 23 dibagi 1/12 dikali massa rata-rata atom C12-nya 1,992 dikali 10 pangkat min 23. Oh ya, lupa yang tadi min. Tinggal dicari di option mana yang sesuai. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Oke, itu nomor 2. Lanjut nomor 3. Data yang berhubungan dengan tepat adalah notasi nomor. Oke, jadi nomor 3 itu konsep dasarnya untuk mencari jumlah proton, neutron, dan elektron dari suatu atom, misalnya atom X gitu ya, yang punya nomor massa A dan punya nomor atom Z. Maka jumlah protonnya akan sama dengan nomor atomnya. Jumlah elektron untuk atom netral akan sama dengan proton alias sama dengan nomor atom. Dan jumlah neutron akan sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Masing-masing atom di situ ada notasinya. Jadi kalian tinggal masukin aja yang K. K di situ nomor massanya 80, ketinggian. Nomor massanya 80. Dan nomor atomnya 35. Berarti jumlah protonnya sama dengan 35 harusnya. Jumlah neutronnya sama dengan 80 dikurang 35. Jadi jumlah neutronnya harusnya 45. Oke. Jadi protonnya salah, maka pasangannya tidak tepat. Dicari lagi satu-satu sampai ketemu, nanti berarti kalian dapat jawaban di situ yang tepat adalah N, atom N. Ini langsung aja ya ada jawabannya ya. Jadi atom N di situ nomor atomnya, nomor masanya 40, nomor atomnya 18, maka jumlah protonnya sama dengan nomor atom 18, jumlah neutronnya sama dengan 22 ya, 40 dikurang 18. Kemudian diagram orbital dan konfigurasi elektron. Untuk atom N yang nomor atomnya 18, maka kita bisa buat konfigurasinya mulai dari 1s2, 2s2, lanjut 2p6, 3s2, 3p6 ya. Nah, untuk 1s2 sampai dengan 2p6 ini bisa disingkat menggunakan neon. Nomor atomnya 10. Jadi dari neon kita langsung lanjut ke 3s2, 3p6. Ya. Dan untuk golongan dan periode, golongannya kalian tinggal lihat subkulit terakhir yaitu S2 dan P6, jumlah elektronnya dijumlahin aja. Jadi ini sama dengan golongan 8A karena subkulit S dan P. Untuk periodenya kalian tinggal lihat kulit si S-nya itu ada di kulit keberapa? Ada di kulit ketiga, berarti periode 3. Jawaban yang tepat yang D ya, N, atom N. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, unsur Y termasuk unsur transisi memiliki notasi 52Y 4 ya. 52Y24. Jadi si Y ini punya massa 52, nomor atomnya 24. Ditanya konfigurasi elektron Y pada keadaan dasar adalah, oke.
Jadi kita buat konfigurasi pada keadaan dasar. Keadaan dasar itu berarti mengikuti aturannya Aufbau. Urutannya harus sesuai dengan diagram tingkat energi dari Aufbau. 3P6, 4S2, 3D, terakhirnya berarti 4. Ini pada keadaan dasar. Nah, S2D4 itu bisa dibuat elektronnya loncat 1 ya. Jadi S ini 1 elektronnya itu loncat ke sini. Kalau 1 elektronnya loncat, berarti nanti ini sama, depannya sama, jadinya 4S1 3D5. Nah, ini namanya keadaan yang stabil. Keadaan stabil yang menggunakan aturan setengah penuh. Oke, baik, karena ditanya keadaan dasar, berarti kita jawabannya yang A. Berarti ya, nomor 4 jawabannya A. Kemudian nomor 5. Oke, soal wacana panjang ini. Harus dibaca dulu nggak? Ya iyalah, harus dibaca dulu. Proses industri pembuatan amonia dapat dibuat dari reaksi antara gas nitrogen dan hidrogen dengan persamaan sebagai berikut. N2 plus H2 menjadi NH3, delta H-nya min 92,4. Reaksi berlangsung pada suhu dan tekanan tinggi dengan menggunakan katalisator serbuk Fe dicampur dengan Al2O3, MgO, CaO, dan K2O. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi pada P dan T yang sama. P dan T itu maksudnya pressure and temperature ya. 1:3:2. Berarti hukum kimia yang berlaku adalah, di situ dikasih clue ya. Katanya ada perbandingan volume. Nah, kalau perbandingan volume itu berarti pakai hukumnya Gay-Lussac. Ya. Hukumnya Gay-Lussac ya. Kalau hukum Dalton apa? Hukum kelipatan perbandingan atau hukum perbandingan berganda. Hukum Avogadro yang menjelaskan tentang jumlah partikel suatu atom, suatu unsur. Hukum Lavoisier tentang kekekalan massa, hukum Proust tentang perbandingan tetap. Oke, jadi nomor 5 jawabannya yang Gay-Lussac ya, B. Nomor 6. Nomor 6 ada larutan asam nitrat pekat tersedia di laboratorium dengan konsentrasi 16,43 molar. Bla 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 bla. Ditanya kadar atau persen massa dalam larutan tersebut adalah. Jadi di sini kita bisa langsung pakai rumus molar sama dengan massa jenis dikali 10 dikali persen massa dibagi MR dari zat tersebut. Nah, molarnya kan sudah diketahui ya. Tinggal dimasukin aja molarnya 16,43. Massa jenisnya katanya 1,643 dikali 10 dikali persen massa. Ini yang ditanya. Dibagi MR-nya di situ asam nitrat pekat 63. Oke. Jadi 1,643 dikali 10 berapa? 16,43 ya. Berarti ini bisa dicoret dong. Ya, dicoret, meninggal gitu ya. Maka persen massanya sama dengan 63%. Jadi jawabannya yang D.
Baik. Nomor 7. Lanjut nomor 7. Kayaknya bisa nih di sini nih. Nomor 7. Amonium nitrat adalah suatu senyawa kimia yang memiliki rumus NH4NO3. Senyawa ini utamanya digunakan dalam pertanian sebagai pupuk kaya nitrogen. Langsung aja ditanya, apa itu reaksi antara 12,6 gram asam nitrat dan 2,24 liter gas amonia pada STP menghasilkan massa padatan NH4NO3 sebesar. Baik, kita tinggal bikin rumusnya aja, reaksi kimianya. Di situ ada HNO3 yang bereaksi dengan amonia NH3 menghasilkan amonium nitrat NH4NO3. Kemudian HNO3-nya di situ katanya 12,6 gram. Oke, jadi ini bisa kita cari molnya. Molnya sama dengan pakai rumus yang gram per ml. Oke. 12 ya. 12,6 dibagi MR-nya 63. 126 dibagi 63, 2, berarti ini 0,2 mol. Baik, HNO3 0,2 mol, kemudian NH3-nya kita juga bisa cari molnya sama dengan di sini yang diketahui volume pada STP, berarti kita pakai rumus VSTP dibagi 22,4. VSTP-nya 2,24 dibagi 22,4. Oke, berarti kita punya 0,1 mol. Perhatikan kembali bahwa koefisien reaksi itu sama semua ya, 1:1:1. Reaksi ini sudah setara. Maka perbandingan molnya juga harus 1:1 kalau mau bereaksi semua. Tapi yang tersedia di sini ada 0,2 mol HNO3 dan 0,1 mol NH3. Jadi perbandingan molnya nggak setara, maka tidak semuanya bereaksi. Akan ada yang habis salah satu dan akan ada yang bersisa salah satu. Yang habis yang mana? Pastinya yang kecil. Untuk kasus ini langsung aja diambil yang kecil gitu ya. Ini molnya pasti habis. Karena molnya kecil. Ya. Kemudian yang 0,2 mol bakal bersisa. Sisanya berapa? Pastinya 0,1. Karena yang habisnya 0,1. Gitu ya. Yang habis 0,1. Nah, ini hapus dulu, jelek tulisannya. Sisanya 0,1 mol. Ya. Baik. Nah, yang ditanyakan yang NH4NO3. Yang NH4NO3 ini sebagai produk yang mana dia akan dihasilkan sesuai dengan jumlah yang bereaksi di awal tadi. Yang bereaksi berapa? Atau yang habisnya berapa? Yang habisnya sebesar 0,1 mol, maka dia juga pasti 0,1 mol. Kalau ditanya berapa masanya, berarti kita tinggal balik tadi yang rumus mol sama dengan gram per ml. Maka sekarang gram sama dengan mol dikali mr. Molnya 0,1, mr-nya di situ. Oh, hitung sendiri ya. Hitung sendiri 28 tambah 4 32 tambah 48 80, berarti masanya sama dengan 8 gram. Oke. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D lagi. Tadi nomor 6D, sekarang nomor 7 juga D. Baik, kita lanjut ke nomor
8. Kita hapus dulu papannya. Baik, nomor 8. Iodium biasanya digunakan dalam larutan alkohol untuk sterilisasi kulit sebelum dan sesudah tindakan medis, bla 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 bla. Langsung aja ke pertanyaannya. Konsentrasi iodin dinyatakan dalam molaritas adalah, oke, kita balik lagi ke soal. Di situ ada diketahui 10% massa iodium aktif. Maka kita bisa pakai tadi rumus yang di nomor 6 ya. Rumus di nomor 6, molar sama dengan rho dikali 10 dikali persen massa dibagi mr. Rho-nya di situ diketahui sebesar 1 dikali 10, persen massanya 10. Itu nggak perlu di per 100 lagi ya, langsung aja dimasukin angka persennya berapa. Dibagi mr. Oke, karena ini kita ngomongin iodin, berarti kita AR ya, pakai AR. AR-nya 127. Jadi 100 dibagi 127 berapa? 100 dibagi 127. Kalkulator aja. Kalkulator menyatakan hasilnya sebesar 79 kali 10 pangkat min 2. 79 kali 10 pangkat min 2. Benar gak sih? 100 dibagi 127. Oh, betul. Oke, jadi jawabannya yang C ya, nomor 8. Nomor 9. Nah, 9 juga kayaknya nggak perlu ditulis panjang lebar, kita tinggal melihat pasangan data yang tepat. Di situ ada siderit besi, betul ya. Jadi mineral siderit itu mengandung besi. Selain siderit ada juga hematit, magnetit, pirit, dan lain sebagainya. Kemudian, oke, 1 tadi benar ya. 2, barit, tembaga. Barit itu mengandung barium. Nah, jadi ada clue-nya situ bar ya. Barit, barium. Bukan tembaga ya. Jadi 2 salah. 3, kalkosit. Kalkosit, ya betul, tembaga. Kalkosit, kalkopirit, cuprit, dan lain sebagainya itu mengandung tembaga. Kriolit, belerang. Kriolit itu untuk aluminium. Oke, tadi kita sudah dapat nomor 1 dan 3 yang benar ya. Langsung aja berarti jawabannya B. Nomor 9 jawabannya B. Tak tulisin aja. Duh, 9B. 10. 10. Bahan yang digunakan pada pengolahan biji besi bla 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 bla. Pernyataan yang benar berkait dengan pengolahan besi adalah, oke, baca lagi. Pernyataannya nomor 1. Reaksi berlangsung pada suhu 900 ya. Jadi besi itu pengolahannya bisa mencapai hampir 2000 derajat Celcius. Kalau stagnan pada suhu 900, dia nggak bisa menghasilkan besi murni, masih kotor. Jadi nomor 1 salah. Nomor 2, kokas berfungsi sebagai oksidator. Oksidator berarti mengalami reduksi ya. C itu unsur bebas, biologsnya 0, kalau reduksi berarti jadi minus, itu nggak mungkin. Ya, kecuali dia menghasilkan senyawa karbon yang berkaitan dengan H ya, senyawa hidrokarbon maksudnya. Nomor 3, batu kapur berfungsi sebagai, oh ya 1, 2 salah ya, berarti jawabannya 3 dan 4, langsung aja. 3 dan 4 berarti jawabannya E. Oke. Tolong soalnya diperhatikan. Itu kamu yang di belakang ya, ya. Enggak, bercanda ya. Baik, nomor 11. Kegunaan senyawa asam nitrat. Oke, ini masih kegunaan unsur-unsur ya. Yang tepat, senyawa asam nitrat. Pernyataan pertama, digunakan untuk pengembang roti pakai asam nitrat. Masya Allah, meninggal ya. Makan roti pakai asam nitrat. Jadi nomor 1 salah. Digunakan untuk bahan baku pupuk. Ya, asam nitrat itu nanti bahan baku amonium nitrat ya. Jadi pupuk nitrat, pupuk nitrogen maksudnya. Nomor 2 betul. Jadi pasangannya 2 itu 23 sama 24 ya.
Untuk pengawet kayu, mungkin kalau kalian tahu kasih tahu. 24 digunakan sebagai bahan baku pembuatan TNT. TNT itu namanya kepanjangannya trinitrotoluena. Ada nitro-nitronya, berarti ada nitratnya. Jelas senyawa nitrat digunakan untuk bahan baku pembuatan TNT. Berarti jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Jawabannya D. Lanjut nomor 12. Oke, bila unsur X dan Y berikatan, struktur Lewis dari molekul senyawa yang terbentuk adalah, kita punya X nomor atomnya 6 dan Y nomor atomnya 1. Konfigurasi elektronnya masing-masing adalah 2, 4, dan 1. Nah, si 4 ini, yang jelek ya, ulang. 4 ini kepencet. Ulang. Nah, kita bagusin ya. Ya, 24. Ini butuh berapa lagi supaya jadi oktet? Oktet itu 8. Kenapa harus 8? Karena 8 itu stabil. Butuh 4 lagi. Berarti si X harus menerima 4 elektron atau harus mengambil 4 elektron, maka dia akan bermuatan X4-. Kemudian si Y yang nomor atomnya 1, familiar ya, yang nomor atomnya 1 siapa? Hidrogen ya, betul. Hidrogen nggak butuh oktet, dia butuhnya duplet, dia butuh 1 lagi, maka dia jadi Y-. Baik, X4- dengan Y- itu nggak boleh langsung berikatan. Kenapa? Muatannya belum seimbang. Kalau supaya seimbang gimana? Y-nya harus ada 4, gitu ya. Berarti senyawanya atau rumus kimia yang terbentuk adalah XY4. Kalau ada pertanyaan, loh kok itu bisa Kak? Min sama min berikatan. Oh bisa, min sama min berikatan ya. Ya kalau dia pengen kan siapa aja sih yang bisa ngelarang? Ya sih. Enggak, jadi min dengan min itu ikatan, namanya ikatan kovalen ya. Ikatan yang saling membutuhkan. Kalau plus sama min nanti namanya ikatan ionik. Kalau plus sama plus gimana? Ya itu ikatan logam berarti. Baik, senyawanya atau rumus kimianya XY4. Kalian tinggal cocokin di option mana yang XY4. Oke, satu-satunya XY4 di situ adalah yang A gitu ya. X-nya di tengah, Y-nya di atas bawah kiri kanan gitu ya. X-nya harus oktet, berarti kalian gambarin ada 8 di sekitarnya dia. Nah, kayak gini. Ya, kayak gitu ya. Baik, jadi jawabannya yang A. Nomor 13. Nomor 13 ditanya tipe dan geometri molekul SF4 dan NF3 berturut-turut adalah. Nggak muat, kita hapus dulu papannya. Udah di foto belum papannya? Udah ya, hapus. Baik, nomor berapa tadi? Nomor 13. Nomor 13. Perhatikan data 3 unsur tadi SF4 sama NF3 ya. SF4, NF3. SF4 ini ikatannya ada berapa? Ikatannya ada 4, jelas karena dia S mengikat 4F. Atau gampangnya kalian lihat aja jumlah atom yang paling banyak gitu ya. SF4 berarti PI 4. Kalau NF3 berarti PI-nya ada berapa? PEI-nya ada 3. Kalau H2O ada berapa? PEI-nya H2O ada 2. NH3 ada 3. Kalau SF6 ada 6 gitu ya. Kemudian selain PEI kita juga butuh PEB. Apa itu PEB? Pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas itu bisa dicari dari elektron valensi dikurangi PEI
dibagi 2 gitu ya. Nah, ini elektron valensi siapa? Supaya adil ya. PI tadi kan ngambil 4 itu dari jumlahnya si F. Jumlahnya si F ya. Maka elektron valensi ini kita ambil dari si S supaya adil ya. Jadi PI ngambil dari atom yang banyak, elektron valensi ngambil dari atom yang sedikit. Berapa elektron valensinya S? Oke, kita buat di sini. S itu nomor atomnya 16. Berarti konfigurasinya 2, 8, sama 6. Ini yang disebut dengan elektron valensi. Jadi itu yang kita masukin ya. 6 dikurangi 4 dibagi 2. Jadi sama dengan 1. Kalau yang ini PeB-nya diambil dari elektron valensi si siapa? N, betul. Elektron valensinya N. Berapa elektron valensinya N? Ya, kita buat di sini. N itu nomor atomnya 7. Berarti konfigurasinya 2, 5 ya. Ini elektron valensinya. Jadi 5 dikurang 3 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, PI, PeB-nya sudah ketemu itu masing-masing. Tinggal kalian cek di tabel ya. PEI itu dinyatakan dengan X. Sementara, ya di situ langsung aja ya. PeB sudah ada di tabel. PEI itu X yang ada di tabel. Maka SF 4 berarti dia AX 4, NF 3, dia AX 3. PeB-nya masing-masing 1, 1. Wah, itu dia jawabannya. Berarti AX 4, PeB 1 itu yang nomor 5. AX 3, PeB 1 itu yang nomor 4. Jadi jawabannya 5 dan 4. Yang E ya. Nomor 13 jawabannya yang E. Lanjut nomor 14. 14 afinitas elektron. Oke, afinitas elektron di sini aja nih bisa nih. 14. Kita kasih garis dulu ya. Ya. 14. Grafik yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara afinitas elektron dengan nomor atom keempat unsur tersebut adalah si P He itu berarti 2 gitu ya. Kemudian ada di situ 2S2 sama 2P2. Nah, ini nomor atomnya 2 ditambah lagi ini 2 ditambah lagi 2 itu bukan? Iya betul 2. Ditambah 2 berapa? 6. Jadi P itu nomor atomnya 6. Kalau dilihat, kalau diperhatiin PQR itu berurutan. S2 P2, S2 P3, S2 P4, S2 P5. Jadi sebenarnya PQRS ini berurutan, dia terletak dalam satu periode yang sama. Di periode kedua, nomor atomnya berurutan. 8, terus ini kepencet guys. RS ya. S-nya berarti 9 ya. S-nya 9. Ulang-ulang. S-nya 9. Masing-masing oke. Periodenya ini yang penting. Golongannya ini yang penting.
Jadi P itu 2S2 2P2. Berarti ini golongan 4A. Golongan 4A. Kalau yang Q 2S2 2P3. Berarti ini golongan 5A. Yang R 2S2 2P4. Ini golongan 6. Terus S ini 2S2 2P5. Yang heliumnya nggak usah ditulis ya, nggak penting. Nah, bagaimana grafiknya? Nah, ini kita punya grafik nih. Bagaimana kecenderungan afinitas dari kiri ke kanan. Afinitas elektron itu akan semakin besar. Dimulai dari golongan 1, naik di golongan 2. Oh, salah. Turun di golongan 2. Ntar dijelasin alasannya kenapa. Naik lagi di golongan 3, naik lagi di golongan 4, turun lagi di golongan 5, naik lagi di golongan 6, paling puncaknya ada di golongan 7. 8 enggak. Kenapa 8 enggak? Kan 8 udah 8. Nggak butuh elektron lagi ya. Ya, kira-kira grafiknya kayak gini. Aduh, mencong guys. Oke. Kayaknya perlu diulang. Iya. Oke. Oke, main ular ya. Oke. Ini titik-titiknya. Ini golongan 1A. Ini 2A. Ini 3A. Yang ini 4A. Yang ini 5A. Ini 6A. Yang ini 7A. Oke. Nah, kita sudah punya PQRS 4567. 4567 berarti dimulai dari mana? Dari sini ya, turun di 5A, naik lagi 6A, naik lagi di 7A. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 14. Oke. Papanya udah penuh, kita hapus ya. Jangan lupa difoto papanya. Lanjut, nomor 15. 15. Ditanya besarnya perubahan entalpi pembakaran standar C2H5OH menurut reaksi tersebut adalah. Oke. Kita dikasih beberapa reaksi yang berhubungan dengan reaksi yang ditanya. Kita buat yang bunyinya dulu ya. 2C dengan 3H2 dengan setengah O2 menghasilkan C2H5OH. Delta H-nya sebesar minus 278. Kemudian ada lagi reaksi C dengan O2 membentuk CO2 yang delta H-nya sebesar min 394. Kemudian H2 dengan setengah O2 menghasilkan H2O delta H-nya sebesar min 22. Oke. Reaksi ini harus diutak-atik supaya menghasilkan reaksi yang ditanya, yaitu C2H5OH plus 3O2 membentuk 2CO2
dan 3H2O. Nah, ini ditanya nih, entalpinya berapa gitu ya. Berapa di sini? Baik. Kita perhatikan dulu apa sih yang dibutuhkan oleh yang ditanya. Yang dibutuhkan adalah C2H5OH yang ada di sebelah kiri yang koefisiennya 1 ya, ini ya, perhatikan ya. Jadi ini koefisien 1. Nah, ini ada C2H5OH juga, koefisien 1, cuma posisinya berlawanan. Ini di kanan, ini di kiri, gitu ya. Oke, saya kasih tanda merah aja biar ini siapa ini? Belum. Misalnya ini saya kasih warna merah ya. Oke, ini juga kasih warna merah. Nah, perhatikan di situ lokasinya, ya, posisinya kiri kanan. Ini mintanya di kiri, sementara ini adanya di kanan. Maka, oh ya, koefisien sudah sama. Maka reaksi ini hanya perlu diapakan? Dibalik posisinya. Maka delta H-nya nanti akan menjadi plus 278. Gitu ya. Oke, sekarang kalian perhatikan yang O2. O2 ada di sebelah kiri, mintanya sebelah kiri koefisiennya 3. Kalian perhatikan di sini ada O2, ada O2, ada O2. Oke, yang mana yang harus diutak-atik? Bingung kan? Jadi nggak usah dipikirin. Lanjut aja langsung ke CO2. Di sini CO2 mintanya sebelah kanan koefisiennya 2. Ini CO2-nya sudah di sebelah kanan, tapi koefisiennya 1. Nah, supaya jadi 2 gimana? Tak kasih tanda deh. Ini perhatikan. Ini 2 CO2. Sementara ini baru 1 CO2. Posisinya sudah sama-sama di kanan. Berarti harus diapain? Harus pulpennya ambil dulu. Harus dikali 2. Kalau kali 2, maka delta H-nya berubah menjadi min 394 kali 2 berapa? 8. 2 kali 9, 18. 1, 2 kali 3, 6, 7. 788. Gitu ya. Sekarang kalian perhatikan yang H2O-nya. H2O di sini tak kasih warna beda lagi. Kuning aja, kuning. H2O ini ada di sebelah kanan, mintanya 3 koefisiennya. Ini H2O juga ada di sebelah kanan sama, tapi koefisiennya cuma 1. Maka reaksinya harus dikali 3. Ini dikali 3. Maka delta H-nya menjadi berapa itu? 3 kali 6, 18, 3 kali 8, 24, 25, 3 kali 2, 6, tambah 2 ya tadi ya, 8. Min 858. Nah, kalian tinggal jumlahin aja. Keluar ya. Jumlah ya, dijumlah. Ya udah. Ini bawah sini dijumlah jadi 2. Oh ya, ganti dulu jadi hitam. Jadi delta H di sini 278 dikurang 788 dikurang 858. Hasilnya sama dengan, kalkulator dulu guys. Hero ya. Kalkulator menyatakan 278 dikurang 788 dikurang 858. Min 1368. Min 1368. Berarti jawabannya yang A. Min 1368 kilojoule gitu ya.
Baik, itu yang nomor 15. Sebentar dulu ya, kita rehat dulu. Haus, pengen minum, yang mau nanya-nanya silakan di kolom komentar. Nanti dilayani ya. Halo, kembali lagi. Tadi kita sampai nomor 15 ya? Ya, nomor 15. Jawabannya tadi min 1368. Yang A ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 16. Papannya penuh. Kita hapus dulu. Jangan lupa difoto papannya. Oke. Lanjut nomor 16. Nah, ini energi ikatan rata-rata. Kalau kalian nyari energi ikatan rata-rata, pakainya rumus yang 16 ya. Delta H sama dengan K. K. Apa Ki? Kiri. Apakah? Kanan. Nah, kiri kurang kanan. Kiri itu berarti reaktan ya. Kanan itu berarti produk. Di situ reaksinya ada apa? Reaksinya 2HCl 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 membentuk H2 dan Cl2. H2 dan Cl2 ditanya penguraian 7,3 gram. Oke, ini kita selesaikan dulu. Ini kita yang menguraikan 2 mol ya. 2 mol. 2 HCl berarti ada 2 ikatan H dengan Cl. Itu yang ada di kiri. Ingat rumusnya tadi kiri kurang kanan. Dikurang ikatan apa? Ikatan yang ada di kanan. Ikatan H dengan H dan ikatan Cl dengan Cl. Energi ikatan masing-masing ada diketahui di situ. Masukin aja. 2 HCl. Cl-nya HCl-nya 431. Berarti 2 dikali 431 dikurang H dengan H-nya 436. Cl dengan Cl-nya 242. Oke. Ini sebenarnya bisa dipercepat ini ya. 862 dikurang 4 enggak langsung aja.
Berapa tuh? 436 tambah 242, yuk. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 8, 6, 2 dikurang 6, 7, 8. 12 kurang 8, 4. 5 kurang 7. 5 kurang 7 piro? 15 kurang 7. 8 ya? 8. 8, 7 kurang 6, 1. Jadi 184. Itu yang 2 mol. Sorry. Soalnya hilang. Itu yang 2 mol. Terus ditanya yang 7,3 gram. Ini ya tulis kilojoule ya. Tapi untuk yang 2 mol. Kok 2 mol? Perhatikan koef-nya. Nih, koef-nya nih 2 nih. Itu berarti 2 mol. Nah, kita dimintanya yang 7,3 gram. 7,3 gram. Oke, kita cari. Mol HCl sama dengan gram per ml. Gramnya 7,3 dibagi ml-nya HCl berapa? 36,5. 36,5. 73, 36,5. Berarti 2 berarti 0,2 mol. 0,2 mol. Nah, 2 molnya 184, 0,2-nya piro? Udah, delta H-nya HCl gitu ya, penguraian HCl sama dengan, atau kita buat persamaan ini, delta HCl untuk 2 mol 184. Delta HCl untuk 0,2 mol berapa? Ini berarti 0,2 per 2 dikali 184. 0,2 dibagi 2, 0,1. Berarti 18,4 kilojoule. Jawabannya yang mana dia? C ya, plus. Ini plus ya, karena nggak ada minusnya gitu ya. 18,4 kilojoule. Itu nomor 16. Nomor 17. Order reaksi. Order reaksi total. Oke, kita hapus dulu papannya. Order reaksi total itu kalian hitung masing-masing dulu. Order reaksi H2-nya berapa, order reaksi O2-nya berapa. Jadi nomor 17 ya. Order reaksi H2, kita buatin tabelnya aja ya. Di sini ada H2, konsentrasi H2. Ada konsentrasinya O2. Terus ada lajunya. Konsentrasi H2 sebesar 0,1, 0,1, 0,2. Konsentrasi O2-nya 0,2, 0,4, 0,2. Lajunya 4,4,16. 4,4,16. Oke, bikinin garis biar kelihatan rapi. Nah, itu ya. Nah, kalau mau nyari ordenya si H2, gimana kalau kita pakai warna ya? Kalau mau nyari ordenya H2, kita pakai data yang O2-nya sama. Yang mana? Ini. Nih O2-nya sama nih. Ini sama ini. Gitu ya. Data ke berapa itu? Data ke
1 dan 3. Terus data 1 sama 3 diapain? Dibandingin. Apanya yang dibandingin? Ya konsentrasinya. Kan itu yang ada di tabel. Konsentrasinya H2 berapa itu? Konsentrasinya H2 0,1 per 0,2. Ini 0 ya. 0,2. Dipangkatkan ordenya. Misalnya X gitu ya. Sama dengan. Loh, kok O2-nya nggak dimasukin? Ya ngapain dimasukin, kan sama. Kalau dibandingin ternyata 1. Jadi abaikan aja. Terus lajunya sama dengan 4 per 6, 16. Kalian lihat di situ setengah pangkat berapa yang hasilnya 1/4. Setengah pangkat berapa? Pangkat 2. Berarti ordenya H2 itu 2. Gitu ya. Oke, sekarang ordenya siapa? O2. Ordenya O2 itu kita pakai data H2 yang sama. Di mana data H2 yang sama? Nah, ini. Nih. Ya. Sama ini nih. Data ke berapa itu? Data ke 1 dan 2. Kita apain data 1 dan 2 ini? Ya kita bandingkan lagi. Sama kayak tadi yang H2 ya. Kita bandingkan yang O2-nya. O2-nya kita bandingin. O2-nya itu 0,2 sama 0,4. Pangkat ordenya. Misalnya Y. Nanti lajunya 4 per 4. Ini kita punya setengah pangkat Y yang hasilnya 1. Ayo. Pangkat berapa? Berapa pangkat Y? Setengah pangkat Y yang hasilnya 1. Berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Maka orde total sama dengan 2. Orde totalnya nanti X plus Y, berarti 2 plus 0 sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Itu yang nomor 17. Baik. Dicatat dulu, apa difoto dulu? Difoto dulu ya. Foto dulu, udah ya. Dihapus. Oke. Sekarang kita nomor berapa? 18 ya. Gas amonia di dalam industri dibuat dari campuran gas nitrogen dan hidrogen melalui reaksi kesetimbangan yang bersifat eksotermik berikut. Untuk memperoleh amonia maksimal, reaksi harus bergeser ke arah pembentukan amonia. Upaya yang tepat agar diperoleh amonia secara maksimal adalah, ini materi kesetimbangan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Apa saja? Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu ada 4, tapi di sini saya jadikan 3 aja. Ganti dulu pakai hitam ya. Nomor berapa tadi? 18 ya. 18. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Mempengaruhi kesetimbangan. Lupa pakai sarung tangan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan di situ ada 1,
konsentrasi atau molaritas atau jumlah partikel atau massa dan lain sebagainya yang menyatakan jumlah. Apa faktor yang mempengaruhi konsentrasi? Apa faktor konsentrasi terhadap kesetimbangan? Jika konsentrasinya ditambah, maka kesetimbangannya geser ke arah berlawanan. Kalau konsentrasinya dikurang, geser ke diri sendiri. Maksudnya gimana? Kalau ditambah di kiri, geser ke arah berlawanan. Lawannya kiri apa? Kanan gitu kan ya. Berarti ditambah di kiri, geser ke kanan. Ditambah di kanan, geser ke kiri. Kalau dikurangi, geser ke diri sendiri. Kalau dikurangi di kiri, gesernya ke kiri. Dikurangi di kanan, geser ke kanan, gitu ya. Kemudian yang kedua, faktor suhu atau temperatur, gitu ya. Kalau suhunya dinaikkan endo, biar cepet ya. Suhu dinaikkan endo. Kalau suhu diturunkan, exo. Suhu dinaikkan itu identik panas ya. Panas ke endo. Suhu diturunkan, identik dingin. Dingin ke exo. Nah, panas ke endo, dingin ke exo. Kita bisa pakai singkatan ini. Nascendo in exo. Ya. Panas ke endo, dinginnya ke exo, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada volume. Volume atau V dan tekanan. Nah, volume atau tekanan. Perlu diingat bahwa volume dan tekanannya berbanding terbalik. Jadi kalau volumenya nambah, itu otomatis tekanannya pasti turun. Jadi kalau volume ditambah atau tekanan diturunkan, gesernya ke koef yang besar. Sementara kalau volumenya diturunkan atau tekanannya yang dinaikkan, nanti kesetimbangannya geser ke koefisien yang kecil. Gitu ya. Tapi perlu diingat catatan khusus ya, note ini note. Oke, pakai tanda merah. Note tanda bintang. Tanda bintangnya keterangannya. Belah dua ya. Oke. Ini volume dan tekanan itu hanya untuk fase gas. Gitu ya. Jadi kalau suatu reaksi itu tidak melibatkan fase gas, maka tidak berlaku faktor volume dan tekanan. Atau kalau misalnya sebagian aja, jadi ini reaksi yang heterogen, fase gasnya hanya sebagian zat, maka sebagian zat yang berfase gas itulah yang nanti dipengaruhi oleh faktor volume dan tekanan, gitu ya. Baik, nah soalnya tadi kan mintanya N2 ya, N2 plus H2 menjadi NH3. Nah itu kita setarain dulu. Reaksinya tadi N2 plus, oh ya ini langsung aja deh, reaksi kesetimbangannya. Jadi 2NH3
delta H-nya tadi bernilai, angkanya nggak penting, yang penting negatif aja gitu ya. Delta H-nya negatif, delta H-nya negatif, itu artinya dia reaksinya bersifat eksoterm. Oh, enggak. Soalnya udah ngomong ya. Reaksinya bersifat eksoterm katanya. Berarti delta H-nya minus. Nah, eksotermnya itu nanti yang ke arah kanan ya. Jadi kalau sifat itu menyatakan ke arah kanan. Kita buatin deh. Warnanya oranye aja, oranye. Oke, ini karena dia exo, kita tulis di sini exo. Kalau ini berarti yang endo. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya reaksi itu menghasilkan NH3 yang banyak? Langkah pertama yang berkaitan dengan faktor konsentrasi adalah menambah konsentrasi di kiri, di N2 sama H2, atau mengurangi konsentrasi di NH3. Itu yang berkaitan dengan konsentrasi. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan suhu. Berkaitan dengan suhu supaya NH3-nya banyak berarti harus yang exo nih, pilih yang exo. Mana yang exo? Oh, exo itu suhu diturunkan. Berarti suhu harus turun gitu ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan volume dan tekanan. Oh iya, ini semuanya gas ya, cuma saya nggak taruh kecil-kecil, jadi agak susah bikinnya. Semuanya gas, kalau kita hitung koefisien, di sini koefisien 1, ini koefisien 3, berarti total koefisien ada, bisa buatin di atas ya. Ini koef-nya sama dengan 4, sementara yang ini koef-nya sama dengan 2. Oke. Jadi yang besarnya di kiri, yang kecilnya di kanan. Kita mau ke yang kecil. Yang kecil berarti kalau nggak volumenya dikecilin, tekanannya digedein. Tulis aja di sini. Volumenya dikecilin atau tekanannya digedein. Nah, ini 3 cara supaya NH3-nya banyak gitu ya. Supaya NH3-nya banyak. Berarti kita cek mana yang sesuai. Yang sesuai adalah yang E berarti ya. Nomor 18 itu E jawabannya. Oke, nomor 19. Nomor 19. Ini bisa nih kayaknya nih. Tak garisin dulu deh. Ya. 19. Pasangan pernyataan yang benar tentang kesetimbangan fase zat cair dalam mode tertutup sesuai persamaan kimia dari A yang fasenya liquid mau berubah jadi A yang fasenya gas ya. Yang fasenya gas. Pernyataan yang benar, kita lihat pernyataannya. Pernyataan pertama, zat cair dalam wadah tertutup akan menguap hingga habis. Dalam wadah tertutup ya, hingga habis tuh kalau kebuka baru habis. Proses pengembunan terjadi setelah proses penguapan selesai. Proses pengembunan terjadi setelah proses penguapan selesai. Enggak, itu berbalik ya. Jadi penguapan, nanti kalau sudah uapnya itu dingin jadi embun dan seterusnya begitu ya. Enggak nunggu salah satunya selesai. Oke, 1, 2 salah berarti 3 dan 4 jawabannya. 19 ya. 19 itu jawabannya 3 dan 4 yang E. Kita tulis ini E. Laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Tidak ada perubahan jumlah air dan uap air yang dapat diamati. Itu nomor 19. Nomor 20. Oke, nomor 20 hapus papan dulu ya. Difoto dulu papannya. Ya. Oke. Sekarang nomor 20. Nah, ini soal terakhir kita di edisi yang sekarang, teman-teman. Di pertemuan berikutnya kita bakal ngebahas soal 21 sampai 40. Kalian kalau bisa kerjain sendiri di rumah dulu ya. Oke, nomor 20 lanjut nomor 20. Variabel bebasnya
Variabel bebas. Variabel bebas itu apa? Variabel bebas itu artinya berubah-ubah, yang namanya juga bebas ya. Jadi kalian cari yang berubah-ubah atau tidak sama. Nah, cari yang berubah-ubah atau tidak sama. Kemudian variabel terkontrol. Terkontrol ya, terkontrol. Variabel terkontrol berarti cari yang ya lawannya bebas ya, karena dikontrol. Berarti yang tetap, cari yang tetap atau yang sama gitu ya. Kemudian variabel terikat berarti sesuatu yang terikat oleh sesuatu ya gitu ya. Apa sesuatunya? Ya kalian cari sendirilah. Ini percobaan apa ini ya? Dia bilang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Berarti variabel terikatnya adalah laju reaksi. Selain laju reaksi, yang terikat itu juga adalah waktu. Makanya soalnya juga udah ngomong sih. Variabel terikatnya adalah laju dan waktu, atau waktu dan laju gitu ya. Baik, yang berubah-berubah yang mana? Konsentrasi HCl yang berubah yang mana? Kok konsentrasi HCl ya? Mana HCl? Oh iya, itu di dalam ya, di dalam tabung ya. Jadi yang berubah HCl-nya di situ adalah yang nomor 2 dan 3 tuh, beda tuh. Jadi di situ yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini 0,5 M ya. Sementara yang nomor 3 ini 1,5 M ya. Kemudian T-nya 27 derajat. Ini T-nya juga 27 derajat. Kemudian CaCO3-nya beda. Ganti deh. Ini bukan nomor 3, berarti nomor 4 ya. Lihat yang nomor 4. CaCO3-nya di situ sama ya, sama yang nomor 2 ya. Ini ganti jadi 1,0 ya. 1,0 molar. Tetap aja beda kan? Ini jadi sendok, CaCO3-nya. Yang sini juga sama sendok. Karena variabel bebas yang dia mau adalah konsentrasi ya, konsentrasi dari HCl. Sementara yang tetapnya yang dia minta adalah CaCO3 luas permukaan, berarti kalau nggak disendok berarti pecah-pecah ya. Ada 2 dan suhu ya, yang dia minta itu. Berarti ini suhunya sama ya. Kemudian ini juga CaCO3-nya juga sama, ada kita tulisin CaCO3 dalam sendok. Nah, kira-kira begitulah. Ini juga CaCO3 dalam sendok ya. Nah, kira-kira begitulah. Oke, ada lagi nggak yang sama? Ada lagi nggak yang sama? Yang sama suhu, sama juga CaCO3-nya? Nggak ada ya. Yang 1 dan 2 itu suhunya sama, tapi CaCO3-nya nggak sama. Yang sama malah HCl-nya. Sementara HCl diminta supaya tidak sama. Berarti jawabannya 2 dan 4 itu yang D ya. Oke, 20 soal, 1,5 jam, lumayan ya buat belajar. Tapi jangan ngerasa cukup, tetap terus latihan. Kalian harus persiapan, dan selama liburan tetap juga jaga kondisi kesehatan supaya tetap fit gitu ya. Konsumsi makanan yang
bergizi lengkap dan juga konsumsi multivitamin, dan jangan lupa untuk olahraga ringan gitu ya. Kemudian oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan subscribe dan nyalakan lonceng yang ada di sebelah kanan kalian supaya dapat informasi-informasi video-video terbaru dari channel Delta gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom yang ada. Nanti kalau sempat bakal dijawab ya. Kalau nggak sempat, ya ntar konsul masing-masing di cabangnya gitu ya. Oke, bye-bye. Gua Arzak. Jadi, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kunci motor kan saya. Kunci motornya gimana, Mas?